Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah, NPM 17640075. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari dosen Bapak Adi Surya STMT dengan mata kuliah Rekayasa Lingkungan. Saya akan menjelaskan materi singkat tentang sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok, antara lain 1. Unit sumber air baku merupakan awal dari sistem penyediaan air bersih, yang mana pada unit ini sebagai penyediaan air baku yang bisa diambil dari air tanah, air permukaan, air hujan yang jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan. 2. Unit pengolahan air memegang peranan penting dalam upaya memenuhi kualitas air bersih atau air minum dengan pengolahan fisika, kimia, dan bakteriologi. Kualitas air baku yang semula belum memenuhi syarat kesehatan akan berubah menjadi air bersih atau minum yang aman bagi manusia. 3. Unit produksi adalah salah satu dari sistem penyediaan air bersih yang menentukan jumlah produksi air atau minum yang layak didistribusikan ke beberapa tandon atau reservoir dengan sistem pengairan gravitasi atau pompanisasi. 4. Unit produksi merupakan unit bangunan yang mengolah jenis-jenis sumber air menjadi air bersih. Teknologi pengolahan disesuaikan dengan sumber air yang ada. Berikut ini aliran penyediaan air yang kebutuhan suatu wilayah. Pemakaian air berkapita bervariasi tergantung kepada beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat kehidupan dan tingkat perekonomian masyarakat tersebut. 2. Tingkat pendidikan masyarakat. 3. Keadaan sistem penyediaan air. Kebutuhan air merupakan air yang diperlukan secara wajar untuk keperluan pokok manusia atau domestik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan air non-domestik. Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan menjadi 1. Penyediaan air minum individual digunakan untuk penggunaan individu atau pelayanan yang terbatas. Sistemnya sederhana. Contohnya satu sumur untuk satu rumah tangga atau satu sumur untuk beberapa rumah tangga. 2. Penyediaan air minum komunitas atau perkotaan. Pelayanannya terbatas untuk suatu lingkungan atau kompleks perumahan atau industri tertentu. Idealnya pelayanannya menyeluruh berikut keperluan domestik, perkotaan, dan industri. Sistem kompleks terdiri dari 3 komponen utama. A. Sistem sumber. Sistem pengambilan atau pengumpulan collection work saja atau penambahan dengan sistem pengolahan purification atau treatment work. B. Sistem transmisi. Sistem transmisi disebut juga sistem saluran pembawa atau transmission work atau transportation work. Sistem transportasi untuk 1. Air baku dari sistem pengumpulan sampai dengan bangunan pengolahan air minum, open channel pipelines. 2. Air bersih dari sumber yang sudah memenuhi syarat kualitas atau bangunan pengolahan air minum sampai reservoir distribusi, pipelines untuk menghindarkan kontaminasi. Cara pengangkutan dengan memanfaatkan gaya gravitasi atau pemompaan. C. Sistem distribusi. Sistem reservoir storage tank
dapat merupakan tangki pada permukaan tanah atau ground tank dan tangki di atas kaki atau elevated tank. Fungsi reservoir yaitu 1. Penyimpanan storage untuk melayani fluktuasi pemakaian per jam, cadangan air untuk pemadam kebakaran, pelayanan darurat akibat putus sumber, transmisi atau kekurangan pada bangunan pengolahan air. Yang kedua, pemerataan air aliran dan equalizing. Biasanya akibat variasi pemakaian di dalam daerah distribusi. Yang ketiga, distributor, pusat atau sumber pelayanan dalam daerah distribusi. Pipa distribusi, piping system, sistem yang mampu membagikan air pada konsumen dalam bentuk yang pertama, sambungan langsung, hose connection. Yang kedua, keran-keran umum, public tap.